Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamina, bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum bagi kalian fi rasulillahi, di dalam pribadi Rasul, uswatun, ada contoh, hasanatun, yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang meyakini adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang ingin berzikir, mengingat kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Insyaallah dua ayat ini akan menjadi bahan kajian pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sab'un yujra ajruha li abdin ba'da mauti wa huwa fi qabrih, man alama ilman au ajro naharon au khafaro bi'ron au gorosadillan au bana masjidan au warosa mushafan au taroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 pahala amal manusia yang amal tersebut akan dialirkan pahalanya setelah dia wafat dan dia sedang ada di dalam kubur. Pahala yang pertama adalah pahala man alama ilman, pahala orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah. Sepanjang ilmu yang telah diajarkan bermanfaat bagi murid-muridnya, maka Allah akan mengalirkan pahala kepada gurunya. Yang kedua, au ajro naharon, pahala orang-orang yang mengalirkan air sungai yang bersih. Sungainya dibersihkan, airnya bersih, manfaat untuk umat. Selama itu air sungai bersih,
dan orang yang membersihkannya itu apabila mati akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Disitulah ketegasan bahwa tidak boleh membuang sampah ke sungai. Padahal di Mekah tidak ada sungai seperti di kita, tapi perintahnya sudah ada. Jadi larangan membuang sampah ke sungai bukan larangan pemerintah. Justru dalam hadis sudah ditegaskan tidak boleh sungai dikotori dengan sampah-sampah yang menjadikan airnya kotor. Itu hadis. Yang ketiga, au hafarobi'ron, orang-orang yang membuat sumur umum. Di rumah-rumah juga ada sumur, tapi ketika mungkin ada gangguan, maka umat kembali kepada sumur umum. Maka pemerintah harus punya inisiatif untuk membangun sumur umum. Maka ketika orang itu punya inisiatif membangun sumur umum, selama itu sumur dimanfaatkan oleh umum, maka ketika wafat itu orang akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Yang keempat, au gorosadilan, orang-orang yang menanam pohon kayu yang besar. Dulu-dulu kan kalau di alun-alun di lapang kan suka ada pohon besar, kiara, caringin untuk berteduh mereka. Maka selama itu pohon aman-aman saja untuk berteduh mereka ketika mereka kumpul itu dalam PHBI, hari-hari besar nasional. Maka ada dalam hadis, selama itu pohon bisa menaungi umat dan dimanfaatkan, ketika yang menanamnya itu wafat, maka akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Ya kalau sama perhutani sekarang bahasanya mungkin dirubah jadi penghijauan. Kira-kira penghijauan sama itu maknanya dengan gorosadilan. Lalu yang kelima, aubana masjidan, orang-orang yang membangun masjid. Selama itu masjid berdiri dimanfaatkan oleh umat, dalam kalimat lain takmirul masajid. Ini persoalannya bukan hanya kepada takmirul masajid, tapi bagi orang yang membangunnya. Selama itu masjid bermanfaat, maka ketika orang yang membangun masjid wafat, kata Nabi, akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Yang keenam, awarosa mushafan, orang-orang yang mewakafkan lembaran-lembaran Al-Quran, disimpan di tempat-tempat ibadah seperti ini. Mewakafkan Al-Quran. Sepanjang ini Al-Quran dimanfaatkan oleh umat, maka bagi yang mewakafkannya di mana mati, insya Allah akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Maka harus mau beli Quran kemudian wakafkan di masjid. Kalaupun di sini di masjid ini ada jamaat 100, sekurang-kurangnya harus ada 100 Al-Quran. 5 anak banyak, jamaah banyak, Qurannya sedikit, kan pabenyeng-benyeng terus daya jilidan. Ibu-ibu harus rajin ketika jilid Quran sudah hilang, tidak ada, ambil bawa jilidan kembali yang baru, itu pahalanya besar daripada Quran berserakan begitu saja. Ambil, dirapihkan, dibereskan, dijahit, itu lebih besar pahalanya daripada Quran dibakar. Sepanjang itu lembaran Al-Quran masih mungkin bisa untuk disusunkan kembali. Yang terakhir, yang akan dikocorkan pahala ke kuburnya setelah wafat, yaitu orang-orang yang autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, orang yang meninggalkan anak dan keturunan, dan anak keturunan tersebut tidak pernah berhenti mendoakan kedua orang tuanya, yang dalam hadis lain disebut anak yang bagus atau anak yang solih solihah.
Sepanjang anak itu berdoa untuk orang tuanya, maka apabila orang tuanya wafat akan dikocorkan pahalanya ke kubur. Hadis ini barangkali Pak RW akan melengkapi 2 ayat yang tadi. Ini hanya sebatas mantuk saja, karena yang namanya bicara harus dipertanggungjawabkan. Mohon maaf suara sedang terganggu, karena dari tanggal 1 saya belum berhenti. Ini juga baru pulang saya pengajian malam dari Majalengka. Kebetulan orang-orang Majalengka dari mulai bupatinya Ibu Tuti sampai Pak Sutrisno sampai Pak Dokter Karna itu sahabat. Jadi kalau ada hari-hari besar pasti ngundang saya. Langsung tadi pengajian 2 tempat, baru datang ke rumah, dan besok hari harus sudah ada saya di Salem, Brebes, Jawa Tengah. Apakah capek? Saya kan manusia biasa. Yang namanya manusia biasa kan insaniah, capek. Tapi kan seorang senior tidak boleh mengatakan, aku ini capek. Dinikmati aja, itu adalah anugerah Allah. Itu aja, biar kita tenang. Ini saya sampaikan bukan karena saya ingin dipuji terlalu banyak acara, hanya fa'amma bi ni'mati rabbika hadis, membicarakan nikmat Allah. Karena kita membicarakan nikmat Allah, hal yang diperintahkan oleh Allah. Fa'amma bi ni'mati rabbika hadis, terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, coba dibicarakan. Kita mah dibalik, kalau musibah dibicarakan, kalau nikmat disembunyikan. Padahal dalam hadis kitmanul musibah ibadatun, menyembunyikan musibah itu adalah nilai ibadah. Sedangkan membicarakan juga kenikmatan bernilai juga ibadah. Jadi bukan karena sombong, memperlihatkan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat ke hadapan Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan tidak saya sebutkan satu persatunya mengingat mungkin waktu, yang jelas yang hadir semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari Senin adalah hari yang bersejarah bagi umat Islam. Hari Senin adalah hari yang sangat bermakna bagi umat Islam, terutama hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Hari itulah hari bersejarah. Tadi kebetulan hari Senin 12 Rabiul Awal, maka hari tadi itu adalah hari juga bersejarah. Kenapa? Pada hari Senin 12 Rabiul Awal kita sudah maklum bahwa lahirlah manusia yang agung, lahir manusia yang mulia, ya lahir manusia yang suci, manusia yang bersih. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan dia sebagai Nabiullah, dia juga sebagai Rasulullah, dia juga sebagai kekasih Allah. Maka kalau orang bertanya, apa kedudukan Muhammad? Kita jawab, Muhammad adalah Nabiullah, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah kekasih Allah. Bisa dibuktikan dalam perjanji. Ya Nabi, salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Ini syair, ini nadom menyampaikan kedudukan Nabi. Siapa Muhammad itu? Ya Nabi, salam alaika. Wahai Muhammad yang menjadi Nabi, salawat dan kesejahteraan semoga Allah curahkan kepadamu. Ya Rasul, salam alaika. Wahai Muhammad sebagai Rasul, salawat dan kesejahteraan Allah semoga Allah curahkan kepadamu. Termasuk ya Habib, salam alaik. Wahai Muhammad, kau sebagai kekasih Allah. Baru ada salawatullah alaika, kami bersolawat kepadamu. Posisi perintah solawat dibelakangkan, sedangkan satu kenabian, dua kerasulan, tiga kekasih Allah. Itu yang perlu kita akui dalam kehidupan ini. Jadi jangan sekadar kita membaca solawat. Banyak orang membaca solawat ratusan kali, ribuan kali, tapi sayang tidak pernah mengakui Muhammad sebagai Nabi. Itu yang penting, kita pengakuannya. Maka dalam pengakuan kan ada dua, satu syahadat tauhid dan kedua syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mana syahadat rasulnya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kesaksian ini yang menjadikan sah kita menjadi umat Nabi. Apa artinya kita baca sholawat ribuan kali sementara kita tidak pernah mengakui Muhammad sebagai Nabi, tidak pernah mengakui Muhammad sebagai Rasul, tidak pernah mengakui Muhammad sebagai kekasih Allah. Yang penting pengakuannya dulu. Setelah diaku, diterima, baru kita memperbanyak kalimat sholawat. Kenapa? Perintah sholawat dengan perintah kewajiban yang lain Pak RW sungguh beda. Ketika Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat dulu. Ketika Allah menyuruh saum, Allah tidak puasa. Ketika Allah menyuruh zakat, Allah tidak zakat dulu. Ketika Allah menyuruh hajian, Allah tidak berhaji dulu. Tapi ketika Allah menyuruh bacaan sholawat, Allah bersolawat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu indahnya perintah sholawat, tidak main-main. Maka kalau orang yang menyebutkan bacaan sholawat bid'ah, itu orang melupakan beberapa ayat Al-Quran. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Allah pun bersolawat. Tidak dijelaskan ketika Allah menyuruh sholat, kami sholat dulu. Allah menyuruh zakat, kami zakat dulu. Allah menyuruh haji, kami haji dulu. Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, Allah bersolawat dulu. Lalu malaikat bersolawat, baru ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, solu, kamu bersolawat. Setelah Allah pun bersolawat, Nabi pun bersolawat. Ini uniknya perintah solawat. Jadi tidak main-main, aku dulu kata Allah yang bersolawat, artinya rahmat. Malaikat pun bersolawat, artinya istighfar. Mukmin bersolawat, artinya doa. Jadi apabila kita memperbanyak solawat, artinya mengundang rahmat Allah, artinya mengundang doa ampunan dari para malaikat. Yang dibutuhkan itu adalah terkabulnya doa kita. Maka ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, solu,
kalian bersolawat alaihi kepada Nabi, wasallimu dan kalian bersalam kepada Nabi tasliman dengan salam yang sebenarnya. Kalimat tasliman itu menurut bahasa Arab masdar taukid, artinya perintah yang sesungguhnya dilakukan, jangan main-main. Jadi kalau kita bersolawat harus serius. Kalau kita bersalam harus serius, jangan dibarengi dengan guyon. Ini kan perintah. Kalau kita melihat ayat ini berarti solawat di sini adalah perintah. Yang namanya perintah kan doa. Yang nama doa kan harus serius. Maca solawat sambil goyang-goyang. Ya Nabi salam alaika, itu orang tidak paham. Saya harus besarkan ini. Kalau kita bersolawat ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, kita menganggap Muhammad ada di depan kita. Gak terasa itu tetesan air mata akan keluar. Seakan-akan Nabi kita akan di depan kita. Masih ada orang bersolawat goyang-goyang. Kalaupun mau digenjeringan, menurut saya coba kalimat-kalimat syair yang lain, jangan solawat. Kalau solawat kan itu doa. Kenapa mereka tidak paham? Selewat aku seperti orang yang melarang main genjing, bukan, harus ditertibkan. Masih banyak syair-syair yang lain yang kalimatnya bukan solawat. Kok Nabi ketika datang ke Madinah disambut dengan tola al badru alaina, bukan solawat itu, tapi kalimat-kalimat sanjungan. Kalau solawat kan sudah tentu kalimatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Harus tasliman, serius, seakan-akan Muhammad ada di depan kita, merundukkan kita. Udah bapak ibu yang pernah berhaji, pernah umroh, ketika di Mekah ada yang tarung bertengkar, brak. Kata askar, sallu ala nabi, berhenti, salaman semuanya. Kalau di kita orang bertengkar di sholawatan malah ngahulang gitu. Itu orang-orang Arab begitu. Saya perhatikan, kan saya suka ngabimbing haji, ngabimbing umroh, jadi seringkali saya ke sana. Saya perhatikan kehidupan orang-orang Mekah. Kan kalau calo di Mekah juga ada, preman juga ada, rebutan muatan ada, rebutan angkot ada. Ketika ada gesekan bertengkar, datanglah askar polisi, sallu ala nabi. Diam semuanya. Kau bersolawat kepada Nabi. Ya orang Arab kan serius, malah di kita mah dengan goyang-goyang. Astagfirullah. Saya hanya menertibkan saja, ini ilmu. Ganti saja dengan kalimat yang lain, coba. Sudah ada mawar yang putih, jangan cari mawar yang merah. Sudah ada cinta yang suci, janganlah cari masalah. Udah aja diganti syairnya itu. Bila mawar tumbuh di depan, jaga dan dipelihara. Bila mawar dibiarkan, nantinya dipetik orang. Udah aja syairnya itu, boleh sambil goyang-goyang juga. Tapi kan kalau sholawat ada aturannya. Ya kan kita juga harus mau itu menghargai karakter orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Yang menjadikan pertengkaran dalam hidup kita, kita tidak mau menghargai pendapat orang lain. Dan kita susah untuk menerima karakter orang lain. Padahal pendidikan yang berbeda, latar belakang sekolah yang berbeda, pesantren pun yang berbeda akan mempengaruhi dalam gaya hidupnya. Kita harus memahami pendapat mereka. Bila kita dikoreksi oleh orang lain, kita harus siap, harus menerima. Kita salah, dikoreksi, terima.
Kalau orang salah dikoreksi tidak mau, itu orang tidak mau benar. Orang benar siap untuk dikritik, orang benar siap untuk dikoreksi. Bila kita salah dikoreksi oleh orang lain, kita marah, artinya kita punya masalah besar itu. Apalagi pemimpin dikoreksi, ya itu anggap sebagai pupuk, gak apa-apa. Yang benci bukan kepada Ahmad Hidayat, ini saya orang yang berdosa. Orang yang benci kepada Nabi, makhluk yang bersih juga ada. Ngapain kita peduli kepada orang yang benci? Biarin aja, lurus-lurus saja, Pak. Itu prinsip hidup. Maka hidup kita dibutuhkan pertama hayyin, kita harus memiliki jiwa yang tenang. Kedua harus layin, belajar kita lembut hati. Ketiga karim, belajar kita bersahabat, kurangi permusuhan, kurangi perselisihan, perbanyak teman dan sahabat. 1000 kawan masih kurang, 1 lawan terlalu banyak. Kita jangan dibiasakan menunggu media, tapi cari media. Mencintai orang jangan berlebihan, ada kalanya orang yang kita cintai satu saat harus pisah. Membenci orang jangan berlebihan, ada kalanya orang yang kita benci satu saat dibutuhkan. Kita menolong orang jangan harap dibalas oleh orang yang ditolong. Allah akan membalas kita di tempat dan orang yang beda. Itu kan prinsip hidup, harus karib, bersahabat. Ya jiwanya sudah tenang, hatinya lembut, sahabatnya banyak. Kemudian harus juga sahlan. Kita mudah bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Orang lain punya masalah, jangan dibikin susah, kita bikin mudah. Lihat tetangga sakit, permudah, tolong. Itu orang baik itu. Dipinjam mobilnya susah, dipinjam uangnya susah. Itu manusia apa? Ya kan saya paham, yang namanya di Perum kan komplek. Komplek itu kan datang dari berbagai golongan, berbagai daerah. Kita duduk bersama. Jadi yang namanya pemimpin bicara dengan masyarakat, dari mulai masyarakat di sajadah sampai yang haram jadah aja kita bicara. Maksudnya duduk bersama kan selesaikan dengan perbedaan pandangan. Kenapa menjadi bertengkar? Bukankah lebih indah dengan perbedaan pandangan? Jadikanlah ajang untuk silaturahmi saja. Jangan dijadikan ajang untuk bertengkar, gak boleh. Kalaupun ada gesekan manusia, jangan lebih dari 3 hari. Fa aslihu bainahum. Selesaikan, tampil orang tua yang berani menyatukan dari perpecahan. Ulah kalah di sonoan. Dikomporin itu. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin yang hanya menjadikan onar di masyarakat atau mengompori persoalan. Satukanlah umat ketika ada gesekan. Ada saja itu, mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kan beda, Pak. Kalau orang pandai dengan orang yang bodoh beda. Ini orang bodoh, saya dengan kepala desa, Kang cenah anteur abdi maparinkeun dana bantuan corona kasaha kanu bodoh. Saya berangkat, mereka nanya ini sumbangan dari mana, saya jawab dari corona. Dah bodoh, terima kasih corona. Mudah-mudahan panjang umur. Itu corona panjang umur karena doa orang bodoh. Lain kan dengan orang yang SDM-nya kuat. Maka kata Nabi, kalau kau bicara, berilah pemahaman kepada orang yang kalian ajak bicara. Jangan mentang-mentang kita bahasa Inggris ngomong dengan petani yang tidak tahu apa-apa. Waduh, ini mah tidak nyambung. Kita bicara kepada orang yang mudah dimengerti oleh mereka. Ceramah pun demikian. Maka sengaja saya menyajikan ceramah sistem akademisi supaya mudah dicerna, tidak terlalu rusuh, tidak terlalu kendor, sedang-sedang saja.
Karena pada intinya peringatan Maulid itu hanya tidak kurang dari 4 manfaat yang kita ambil. Manfaat pertama, peringatan Maulid ini hanya untuk membangkitkan rasa cinta kepada Nabi. Kenapa cinta harus dibangkitkan? Biasanya setelah cinta lahir sayang. Setelah sayang lahir tanggung jawab. Setelah tanggung jawab mau dia berjuang. Setelah berjuang mau dia berkorban. Mau berkorban bagaimana? Berjuang juga tidak. Mau berjuang bagaimana? Tanggung jawab juga tidak. Mau tanggung jawab bagaimana? Sayang juga tidak. Mau sayang bagaimana? Cintanya juga tidak. Dengan cinta kita kepada Nabi akan melahirkan pribadi yang tanggung jawab. Setelah tanggung jawab lahir berjuang. Dia mau berjuang. Setelah berjuang dia mau berkorban. Orang yang sudah cinta kepada Nabi jangankan berkorban harta, bila perlu nyawa dikorbankan untuk agama. Tidak main-main cinta. Pantas Rasul menyebutkan man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, aku akan barengi di surga. Artinya bukan cinta begitu saja, tapi cinta yang melahirkan kasih sayang, yang melahirkan tanggung jawab, melahirkan perjuangan, melahirkan pengorbanan. Jangankan ngaji semalam suntuk, mati pun kalau Allah meridhoi tidak apa-apa. Saya Pak kemarin pulang pengajian dari Estilu 2 minggu yang lalu. Estilu itu di Garut, semua komunitas itu. Di Cikajang ada Kiai Sakti itu. Yang dimaksud saksi bisa mengumpulkan umat. Seluruh komunitas dikumpulkan Pak. Dari mulai motor besar, komunitas sepeda, semuanya termasuk LSM direkrut. Saya diundang. Karena terlalu banyak mustami, takut saya disalahkan, saya ngebea dulu ke Kapolres Pak Widanto. Tolong Kang, saya mau kontribusi di komunitas. Ya, mampir dulu Kang ke sini. Mampir dulu ke Kapolres, ngobrol-ngobrol kita. Alhamdulillah. Itu yang saya sampaikan hanya sekitar-sekitar ini. Unik pan itu. Yang penting lahirkanlah cinta. Kenapa digelar peringatan Maulid ini? Ada yang nanya kepada saya, bukankah Nabi Muhammad tidak pernah bermaulid? Tidak pernah memperingati kelahirannya? Saya jawab, kata siapa Nabi Muhammad tidak pernah memperingati kelahirannya? Mana keterangannya? Saya jawab, setiap hari Senin Nabi kita saum. Lalu Abu Qatadah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau setiap hari Senin saum? Nabi menjawab, ini hari kelahiranku. Ini kan hari aku dilahirkan, kata Nabi. Berarti Nabi juga memperingati kalau begitu. Hanya peringatan bentuk yang beda. Kalau kita sekarang peringatannya bentuk dengan makan-makan, bentuk dengan nyanyian, bentuk dengan acara-acara yang lain. Kalau Nabi kan peringatannya hanya dilakukan dengan saum saja. Pernah enggak Ibu saum di hari kelahiran? Dengarnya juga kan kaget ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, puasa apa setiap hari Senin kau rutin lakukan? Dia jawabnya singkat, kan aku dilahirkan hari Senin. Karena aku dilahirkan hari Senin, aku suka ingat atas kelahiranku. Apalagi kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat yang ke-33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Wassalamu, dan sesungguhnya kesejahteraan, alayya, semoga Allah limpahkan kepadaku, yauma wulidtu, di saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di saat aku dimatikan, wa yauma ub'asu, di saat aku dibangkitkan dari kubur, hayyan, dalam keadaan hidup.
Kenapa Allah mengabadikan 3 masa ini? Diabadikan Pak dalam Al-Quran. 1, Allah mengabadikan masa kelahiran. 2, Allah mengabadikan masa kematian. 3, Allah mengabadikan masa kebangkitan dari kubur sambil keadaan hidup. Kenapa 3 masa ini diabadikan? Jawabnya singkat, karena 3 masa ini adalah masa-masa yang sangat melelahkan. Hanya bentuk yang beda mungkin. Kalau orang kafir berulang tahun mengingat masa kelahiran, bahasanya selamat panjang umur. Gak pernah Rasul berulang tahun mengucapkan selamat panjang umur. Umur tidak bisa ditambah. Tapi Rasul selalu mengucapkan barakallahu fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umurmu. Tidak pernah Rasul mengucapkan kau semoga dipanjangkan umurnya. Aneh kan jadi robah sekarang. Maka saya ditanya oleh sahabat, Pak, apa artinya ulang tahun? Saya jawab, memperingati hari mendekati kematian. Jadi ulang tahun itu bukan memperingati kelahiran, memperingati kedekatan kematian. Kenapa? Kan kita diizinkan oleh Allah diberikan umur 70 tahun. Kemudian kita hajat-hajat ulang tahun usia 60 tahun. Bukan tambah umur itu, tetapi mendekati kematian. Di balik ulang tahun ternyata itu mendekati kematian. Orang harus sadar ketika ulang tahun, malah goyang-goyang. Justru kalau orang tahu kematian, diisilah ulang tahun dengan bacaan Al-Quran, diisilah dengan sholawat, makanannya bawa kemana? Ke masjid, hadroh, disodakokan kepada fakir miskin, bukan malah meniup lilin. Itu orang-orang Yahudi. Kalau kita niup lilin diniati bahwa amarah itu adalah seperti api. Ketika yang utah meniup api, artinya saya harus terbebas dari nafsu-nafsu yang amarah panas seperti api. Memang ada maknanya. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'u li nafsi, kata siapa aku terbebas dari dosa? Kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya nafsu hanya menyuruh kepada perbuatan jelek. Kata Yusuf, illa marrahimar rabbi, kecuali orang yang memiliki nafsu yang Allah sengaja selamatkan. Nabi pun mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan aku terbebas dari dosa. Apalagi kita, karena dosa itu nafsu. Nafsu itu adalah membawa kepada kejelekan. Apalagi kita, petak tinggal sekarang dirobah gitu bentuknya. Kalau kita ulang tahun bentuknya robah. Kalau biasanya selamat panjang umur, happy birthday, tapi sekarang barakallahu fi umrik, berkahilah ya Allah umurmu. Kan lebih bermakna dan lebih berislami itu ultahnya. Ini harus diperbaiki karena lahir Nabi itu merubah peradaban kan. Kenapa kita mengikuti Nabi, peradaban-peradaban kuno masih kita lakukan? Islam itu bukan adat, Islam itu bukan kebiasaan, Islam bukan turunan, tapi Islam adalah ajaran. Apakah kita ikut kebiasaan atau ikut ajaran? Saya tanya. Banyak orang yang mengikuti ajaran, tapi tidak sedikit orang yang mengikuti kebiasaan. Islam itu bukan warisan dari nenek moyang, tapi Islam itu adalah ajaran. Saya lebih setuju kita mengikuti ajaran daripada mengikuti kebiasaan. Nikah itu bukan adat, nikah itu bukan budaya, nikah itu bukan kebiasaan. Saya sepakati nikah itu adalah ibadah. Karena ibadah tidak boleh kita lakukan seenaknya, harus pakai aturan itu. Divaksin saja pakai aturan, orang yang punya penyakit bawaan nggak boleh kan divaksin. Itu kan pakai aturan, tidak mentang-mentang cos-cos, enggak pakai aturan.
Apalagi ilmu medis kan yang dimasukkan itu obat. Kita tidak tahu obat itu sejauh mana. Maka lebih hati-hati Menteri Kesehatan, yang sakit parah jangan divaksin. Nanti setelah sembuh baru ada laporan, mata penting dikontrol. Ini yang pertama. Jadi momen yang sangat berharga itu peringatan Maulid Nabi untuk membangkitkan rasa cinta. Yang 1 tahun kan sudah mulai pudar. Mungkin dari mulut dulu sampai mulut sekarang Pak RW sudah mulai rapuh. Sholat berjamaah sudah tidak semangat lagi. Itu kan rapuh. Sodakohnya tidak jalan, infaknya macet, uang ronaknya tidak jalan, uang kematian tidak jalan. Ibu sudah lepas berjilbab, suami juga tidak peduli kepada kewajiban. Itu kan sudah pudar kecintaannya. Barangkali dengan peringatan ini kita bangkit kembali kecintaan ini. Itu yang kita tuju, kebangkitan daripada ruh cinta kita. Saya kemarin pengajian di Cikajang, pulangnya ada bel dari si ibu, Kang beli parut kelapa cenah. Kan otomatis kan pulang saya jam 3, masuk ke pasar Cikurubuk mau beli parut kelapa. Pedagang semuanya sedang tidur nyenyak. Ada yang tidurnya bantalnya pakai kelapa. Ada yang tidur bantalnya pakai tomat. Tapi saya perhatikan luar biasa. Ini demi apa saya tanya ini. Kemudian saya bangunin gitu seorang yang tukang jualan kelapa. Apa kamu mau tidur, mau jualan? Bangun, saya beli kelapa. Saya tanya, apakah bapak tidur nyenyak di atas buah kelapa? Iya. Sudah biasa? Iya. Nyenyak? Iya. Tidur juga? Iya. Saya tanya, demi apa bapak sampai tidur di atas buah kelapa? Jawabnya, demi istriku. Karena kan dasarnya cinta. Ya kalau sudah cinta kan mungkin lahir sayang. Kan sayang itu muncul, setelah sayang kan dia tanggung jawab. Setelah tanggung jawab dia mau berkorban. Mau berkorban bagaimana kalau tidak mau berjuang? Oh, berarti kalau kita sekarang itu memperingati Maulid Nabi, dasarnya cinta. Di balik kita nanti ada lahirlah sayang. Nanti lahir tanggung jawab. Geuning cek barudak ayeuna eta mah geus kolot jelema teh, tapi teu boga tanggung jawab, itu cintanya bohong. Ya sudah tanggung jawab kan dia mau berjuang. Tukang ojek nyari duit malam-malam tidak tidur. Tanya demi siapa? Ya demi istri. Maka perempuannya jangan nyakiti suami kalau begitu. Ibu, bapak, pak, maaf ini. Istri kita biasanya akan ridho walaupun di bawah sengsara. Asal hatinya tidak disakiti. Laras ibu? Ibu-ibu lah ridho banyak perempuan di bawah sengsara oleh suami, tapi hatinya tidak disakiti. Itinya ngomong, Kang tidak punya beras untuk makan hari ini. Kata suaminya, pinjam dulu ke Mitoha. Mau dia. Berangkat. Kata isinya, Kang kenapa lama-lama tinggal di kampung? Kapan mau berangkat ke kota nyari duit? Gak ada ongkos. Kata suaminya, pinjam dulu ke emak. Mau. Ada tamu nagih ke suaminya. Kata suaminya, bilang saya tidak ada. Mau di bagaimanapun demi suami asal hatinya tidak disakiti. Tapi ketika seorang suami menyakiti istrinya, kiamat.
Maka saya sarankan Pak, dalam hidup kita ini kalau bisa jangan saling sakiti. Kalau sudah sakit kan lain persoalannya. Rakyat sakit karena pemerintah lain. Maka kalau bisa para pejabat penguasa jangan dibiasakanlah menyakiti hati rakyat. Islam lahir itu kan bukan menyalahkan, tapi Islam lahir untuk memperbaiki. Maka saya pada waktu pengajian yang kemarin kan, yang waktunya diatur kan saya ceramah kan. Kata saya perjalanan corona dengan perjalanan kiai kan beda. Kalau corona perjalanannya seperti gunting lurus, tapi kan untuk memisahkan. Tapi kan ajingan seperti jarum, jalannya dengan benang, menusuk, pahit. Tetapi kan aku untuk menyatukan kan. Maka hidup kita jangan seperti gunting, lurus, tapi kan memisahkan. Jika halus ngomong teh, jika halus saran teh, tapi ada udang di balik batu, umat menjadi berantakan. Harus seperti jarum dan benang, sepertinya menusuk, menyakitkan, tapi kan untuk menyatukan, kokoh. Itu harus dimiliki oleh semua pemimpin itu. Jadi sebetulnya rakyat itu boleh dijahit, boleh dikaput, asalkan untuk disatukan. Makanya tidak boleh para penguasa menyakiti rakyat, termasuk para ulama gak boleh menyakiti muridnya. Islam lahir bukan untuk menyalahkan, tapi Islam hanya untuk memperbaiki saja. Saya itu seperti bengkel Pak. Tahu bengkel Ibu? Kalau ada bengkel di Perum ini, terima bongkar, tidak menerima pasang. Mau gak itu di bengkel seperti bengkel itu? Siap saya bongkar dan tidak siap saya pasang. Bengkel apa itu? Islam itu bongkar pasang. Boleh Ustadz, boleh Kiai membongkar kesalahan umat, tapi pasangkan kembali, kasih solusinya. Maka ketika Nabi menegur orang yang penjina, Nabi bertanya, kesini kamu, kenapa kamu jina? Kata perempuan, ya Rasul, aku perlu duit. Berapa kamu hasil dari perjinahan semalam? 20 real. Maukah engkau berhenti kalau aku kasih 50 real? Nabi memberhentikan perbuatan jelek dengan keuntungan yang banyak. Pertama kali ngajak, kamu zina menghasilkan uang 20.000 sedikit, kamu berhenti, saya kasih 50 real. Apakah ada orang seperti itu sekarang? Susah kan? Kitanya bisanya melarang, bisanya ngecek, bisanya menjatuhkan. Bagaimana solusinya? Yang dibutuhkan zaman sekarang adalah solusi jalan keluarnya. Saya pun Pak jangan tidak bisa seperti akhlak Nabi itu. Orang bodoh didekati. Umar bin Khattab, dia adalah sebelum jadi sahabat dia memusuhi Nabi. Berapa tahun itu Umar bin Khattab memusuhi Nabi. Tapi ketika dia masuk Islam, gak pernah Nabi membicarakan kesalahan Umar bin Khattab. Karena orang yang beriman itu tidak perlu latar belakang ditanyakan. Yang jelas iman itu adalah anugerah Allah. Apakah orang itu pemabuk tadinya? Apa orang itu pencuri tadinya? Apa orang itu penjinah tadinya? Kalau dia sudah ikrar syahadat beriman, ngapain kita tanya latar belakangnya? Bukanlah tersinggung dia, ya udah aja kita pelihara. Apalagi di Perum seperti ini kan komplain datang dari berbagai daerah, gak perlu diselidiki latar belakang mereka Pak RW. Yang jelas sudah jadi sahabat, kita pelihara saja. Itu Islam.
Islam itu tidak melarang berbudaya, tetapi menyaring budaya. Sebetulnya budaya itu tidak salah dalam Islam. Seni itu tidak salah. Yang salah orang yang berjalan di atas seni. Seni menurut saya halal sepanjang kondisi seni tidak berubah menjadi maksiat. Kalau sudah giliran berubah, ya tutup rame-rame. Kalau masih aman-aman mah silakan saja. Ketika ada celah itu maksiat, ya tutup aja rame-rame. Karena Islam bukan melarang berseni, tetapi Islam hanya menyaring seni saja. Unik. Itulah sebabnya Muhammad disebutkan Al-Amin. Dia makhluk yang sangat terpercaya. Susah kita sekarang mencari makhluk seperti itu. Nabi pun kan tidak bisa memberikan hidayah. Abi Thalib kan pamannya, dia mau membantu Nabi, dia mau memberikan sedekah, tapi kan dia tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi. Nabi kan memohon kepada Allah akan diturunkan hidayah, kan enggak direspon oleh Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak tergolong orang yang bisa membukakan hidayah kepada Abi Thalib yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi may yasha. Allah lah yang membukakan hidayah. Nabi pun tidak bisa membukakan hidayah, apalagi kita. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyebutkan, andaikan hidayah dapat aku beli, kata Imam Syafi'i. Andaikan hidayah dapat aku beli, akan aku berikan hidayah kepada orang, dan akan aku beli hidayah sebanyak-banyaknya. Setelah aku banyak hidayah, akan aku berikan kepada orang-orang yang aku cintai, kata Imam Syafi'i. Kan tidak ada jualan hidayah, hanya kehendak yang Maha Kuasa itu. Makanya orang yang kelihatan mendapatkan hidayah, stop, titik, jangan dibicarakan latar belakangnya. Yang jelas itu anugerah Allah, itu aja Pak. Ya mah diomongkan we montong dijadikan RT si eta teh bari toge tukang mabok. Cek RT teh mah aing kudu tobat hareupeun sia cenah. Kan masalah ya sudah kita pupuk rasa cintanya. Maka kadang-kadang saya pulang dari pengajian, kadang-kadang mampir ke Pesrona. Kan dari pengajian kan suka dikasih makanan. Malam Jumat orang-orang yasinan, dia masih gapleh di kamling. Saya turun dari pengajian, assalamualaikum, ini makanan oleh-oleh dari pengajian. Maksudnya mah lain saya bager sing baralik. Itu kan ada cara yang bagus. Coba kalau dimarahin, kan tas makan hayang minum, dia kan pulang. Ya itu yang saya harapkan pulangnya. Itu banyak metode didaktik yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi kan pernah menyebutkan asyidau alal kufar. Nabi keras kepada orang kafir, iya, tapi kan dia tidak radikal. Ruhamau bainahum, Nabi sayang kepada orang-orang yang beriman, betul, tapi kan tidak dibiarkan. Nabi keras tapi tidak radikal. Nabi sayang kepada yang bodoh, tapi kan tidak dibiarkan, didekati semuanya. Ini cara ini yang sangat diperlukan di tempat ini. Di mana kita datang ke tempat ini dari tempat dan aliran mungkin yang berbeda. Kan kalau sudah begini enak. Ngapain kita bertengkar karena beda pandangan? Sudah saja kita jadikan silaturahmi. Coba nikmatnya saya Pak, karena banyak sahabat. Saya pengajian ke Subang, pulangnya penuh mobil kubeas. Dari mana? Itu dari sahabat. Pengajian kemari ke Sumedang, tidak boleh ku polisi di Sumedang. Saya bel Kapoldanya Padopiri. Kenapa ini saya ngaji tidak boleh? Oh boleh, untuk akang mah. Kenapa dibolehkan? Sahabat itu. Saya ngaji ke Cikajang, pulang na pinuh ku sayuran. Kenapa? Sahabat. Rezeki itu melalui sahabat-sahabat kita. Maka jangan banyak musuh kalau ingin banyak rezeki. Kemanapun saya berangkat, kemanapun saya pergi, semuanya menjadi rezeki dari Allah. Coba kalau kita keras kepala, san wayang mere ka urang.
Paham? Satu. Yang kedua, manfaat yang kita petik dari peringatan Maulid Nabi, kita meneladani Nabi. Satu, membangkitkan rasa cinta untuk melahirkan sayang, melahirkan tanggung jawab, melahirkan perjuangan, melahirkan pengorbanan. Cintai dulu. Dan yang kedua, kita peringatan Maulid ini untuk meneladani Nabi. Nabi kan meneladani umatnya. Tadi disebutkan dalam surat Al-Ahzab bahwa di dalam pribadi Nabi ada contoh. Contoh apa? Pertama, contoh yang berkaitan dengan akidah. Kedua, contoh yang berkaitan dengan ibadah. Tiga, contoh yang berkaitan, terangkan itu apa saja contoh dari Nabi. A, yang berkaitan dengan akidah. Maka Nabi menyuruh belajar tauhid. Untuk apa? Supaya akidahnya baik. Kedua, contoh dalam ibadah. Maka Nabi menyuruh ngaji fikih supaya ibadah kita benar. Gak benar sholat kita kalau tidak tahu fikih. Kan ada dagang yang benar, rumah tangga yang benar, itu jualan yang benar, jadi pegawai yang benar. Mau benar bagaimana kalau kita tidak tahu kaifiat dan cara yang dari Nabi? Ketiga, contoh etika, kredibilitas, integritas. Nabi kan memberikan contoh sendiri. Dia tidak punya dosa, malah istighfarnya satu hari lebih dari 100 kali. Masa kita yang punya dosa berapa ribu kali kita semalam? Malu kita. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, aku tahu engkau itu Nabi. Iya. Engkau itu Rasul. Iya. Tidak punya dosa. Iya. Kenapa engkau tobat sehari semalam 100 kali? Kata Nabi, aku istighfar bukan karena dosa. Aku istighfar karena syukur nikmatku kepada Allah. Itu jawabannya. Kita mana bisa kita istighfar karena dosa, tetapi kita dosa juga tidak pernah diistighfarin, apalagi diniatan syukur. Jauh kita dengan pribadi Nabi itu. Itu kan Nabi sekalipun tidak ibadah, tapi kan kata Siti Aisyah, kalau saya perhatikan sholat Nabi malam tidak tahu rokaatnya berapa, seakan-akan kakinya bengkak, sakitu Nabi. Bagaimana kita yang bukan Nabi? Ini kan meneladani beliau, akidahnya beliau bagus, kita teladani sampai digambarkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Prakteknya Allah somad, Tuhan tempat bergantung. Tauhid yang kuat dalam kehidupan kita. Kita mau bergantung kepada Allah. Bergantung kepada harta, salah Pak, ada habisnya. Capek bergantung kepada harta. Membawa lelah apa harta itu. Bergantung kepada jabatan, habis kan. Matak saya, kenapa saya tidak mau duduk di politik praktis, mendukung para pejabat yang 5 tahun. Ajengan diciptakan untuk selamanya, tidak diikat dengan waktu. Kita mendukung si A kan, 5 tahun habis, ganti lagi si B, mendekatkan permusuhan. Lebih baik saja loyal saja, hidup ada di mana-mana saya. Silakan saja mereka teman-teman kita yang mau duduk di dewan. Saya kan tidak mau. Kenapa? Saya itu adalah milik umat. Kalau milik umat tidak boleh kita duduk di satu politik, di satu partai. Umat milik kita semuanya, kan enak. Ada teman dari P3 datang, saya doakan. Ada teman dari Golkar datang, saya doakan. Ada teman dari PD datang, saya doakan. Tung nama loba nujuakeun kan loba nu marereena ge. Alhamdulillah. Itu cara yang sistematis kan, untuk bersahabat, tidak untuk bermusuhan. Oh iya. Silakan aja tanya ke Pak Kowo, enggak pernah saya minta sumbangan ke pemerintah. Tanyakan saja ke Pak Camat, gak pernah saya minta sumbangan ke pemerintah. Nyen prospal gitu bisa. Tapi kan mereka datang ke rumah saya.
sendiri bawa makanan. Katanya abdi emut ke ajengan, itu kan lebih halal datang sendiri daripada saya minta. Kapolres aja kemarin baru 3 hari udah berkunjung ke rumah saya. Kan konsolidasi di anggotanya belum, ke rumah saya sudah. Sampai Kapolsek Pak Didik ngomong, waduh ada bea dari Kapolres mau ke ajengan Ahmad. Kenapa? Persahabatan lebih kental daripada bisnis, Pak. Lebih sahdu itu. Makanya kalau kita bergantung kepada jabatan, kepada politik, kepada uang, habis, Pak. Yang baik Allahus Somad, belajar kita bergantung kepada Allah. Profesi apa saja boleh, mau pilihan jadi tentara, jadi polisi, jadi kiai, hartawan, pedagang, karyawan boleh. Tetapi profesi itu harus dilindungi dengan bergantungnya diri kepada Allah. Tidak sombong, karena orang tidak hidup, kita dihidupkan. Orang tidak kaya, kita dikayakan. Orang tidak jaya, kita dijayakan. Siapa? Dengan kekuasaan yang di atas. Apa yang akan kita sombongkan dalam hidup ini? Jabatan. Dulu kan kalau orang punya jabatan kan ketika lewat pakai sini kik nyingrat semua. Ketika dia wafat kan digotong ku anak buahnya. Apa nilai hidup itu? Dulu ada orang yang kaya, wah sampai belaga ke anak buahnya. Orang yang kaya mati digotong sama pembantunya, sama karyawannya. Apa nilai hidup yang sebenarnya? Dulu ada orang yang gagah katanya di ini, yang tidak pernah takut dengan tembakan, tidak mempan rambutnya digunting. Tapi ketika dia sudah wafat kan digotong, dikubur, Pak, sama anak-anak buahnya. Coba tanya apa nilai hidup yang sebenarnya? Kenapa kita mesti harus sombong? Ini kan hanya titipan saja, Pak. Jabatan titipan, rupa titipan, kekuasaan titipan. Kenapa menjadikan jauh kita dengan yang menitipkan? Mau tidak hidup capek bagaimana? Kita ingin bahagia, yang memberi bahagia tidak disembah. Kita ingin sehat, yang memberikan sehat Allah dijauhi. Dekati dengan sholat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Itu kan cara kita mendekati Allah. Dengan baca Al-Quran, dengan wirid, dengan dzikir, dengan bersedekah, dengan cara yang Allah perintahkan, itu cara mendekati Allah. Akan semakin sayang Allah kepada kita. Maka ketika ada sahabat saya bertanya, bagaimana Kang sholawatnya Allah? Saya jawab, sholawat Allah itu adalah rahmat. Ketika di masjid ini jamaat baca sholawat 1 hari, maka Allah akan menabur rahmatnya 1 hari. Ketika kita baca sholawat seminggu, Allah akan menabur rahmatnya seminggu. Semakin banyak kita baca sholawat, semakin banyak rahmat Allah. Bila kita hidup bubar dari tempat ini, ingin mendapatkan rahmat Allah, banyak-banyaklah kita bersholawat. Bukan kata saya, ini kata Quran kan. Kenapa orang masih melarang sholawat? Aneh ada orang yang menyebutkan sholawat itu bid'ah. Itu melupakan ayat ini. Allah pun bersolawat. Bagaimana para malaikat bersolawat? Ketika kita bersolawat kepada Nabi, para malaikat itu memohon kepada Allah agar Allah mau mengampuni orang-orang yang membacakan solawat. Semakin lama kita baca solawat, akan semakin lama para malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang yang bersolawat. Jadi dengan membacakan solawat, maka kalau muludan itu bacaan sholawatnya harus lebih panjang daripada mubalignya. Ini yang mubaligna saja sholawatnya 3 kali. Saya kalau pengajian di utara Pak itu, saya suka naik jam 11 malam itu. Daerah Purwakarta, Sumedang, Karawang, Cikampek, gitu. Terus daerah-daerah Indramayu, saya naik jam 10, jam 11 Pak. Dari mulai maghrib sampai jam 11 bersolawat itu semuanya. Bagaimana kalau di sini juga begitu, yang namanya muludan bersolawat. Jadi solawat akan diucapkan untuk mengundang rahmat, lalu mengundang ampunan para malaikat yang diusulkan.
Kalau kita bersolawat artinya doa. Jadi ada 3 manfaat dari bacaan solawat. 1, mengundang rahmat Allah. 2, mengundang ampunan Allah. Yang ketiga, hanya itu Pak. Yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi kan urusan etika, urusan akhlak. Maka wajib kita belajar ilmu tasawuf. Seseorang tidak akan baik akhlaknya kalau tidak tahu ilmu tasawuf. Baru Nabi mencontohkan urusan mencari hak milik rezeki. Nabi kan jualan, mengambil hasil laba dari yang dijual dicontohkan oleh Nabi. Adapun kita mengambil barang tidak ada transaksi jual beli kan kata Nabi haram. Nabi tampil memberikan contoh, ahallallahul bai'a. Allah halalkan jual beli. Mengambil untung. Kita beli kelapa dari petani 2.000, kita jual 2.500. Itu yang 500 diperintahkan oleh Allah halal kita ambil bati. Tiba-tiba kita ngambil uang 500 tanpa transaksi jual beli, haram, gak boleh. Turun ayat wa harrama riba, tidak boleh mengambil uang orang tanpa ikatan jual beli, namanya haram. Datang lagi ayat yamhaqullahu riba, barang riba akan segera Allah hancurkan di sekitar kita. Wa yurbi sodako, barang-barang yang halal hasil usaha akan dibiarkan dipelihara oleh Allah. Maka lamun urang loba duit tepugu duit areueuh eta teh duitna teh kotor Pak. Ada orang pembisnis nanya kepada saya, "Kang, saya jadi pemborong," katanya. Maaf ini tidak disebutkan orangnya. Kan yang namanya pemborong kadang 50-50 katanya. 50 dipasangkan, 50 untuk bati. Kenapa aku besar katanya bati? Karena belum dikerjakan juga sudah banyak orang yang minta. Menurut Akang bagaimana? Saya jawab, al hasanatu yutibna saya, kau banyak berbuat baik saja. Artinya teh bati 50% teh ulah dicokot kaimah atau sodakohkeun ka anak yatim. Biar nanti ada balan, ada keseimbangan. Perbanyaklah sodakoh untuk menjadikan harta kita halal. Kalau memang harta diragukan, ambillah sodakohnya. Dengan bersedekah barangkali ada keseimbangan. Kenapa Rasul menyuruh sholat sunat? Untuk apa sholat sunat? Untuk melengkapi kekurangan yang wajib. Kita kan sholat duhur, tidak tahu sempurna enggak. Ketika kita sholat sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, itu kan sebagai pelengkap. Barangkali sholat yang wajib ada kekurangan. Jadi orang yang mau sholat sunat adalah menutupi. Kenapa zakat wajib? Iya. Kenapa sodako sunat? Iya. Kenapa zakat dan sodako harus sama-sama? Kita zakat, kita sodako. Zakat kan kewajiban, sedangkan sodako untuk menutupi kekurangan zakat. Barangkali zakat kita tidak benar, kita bersedekah, insya Allah ada balan, nantinya ada keseimbangan. Kita baru dewasa, lakukanlah sholat sunat sebanyak-banyaknya yang dicontohkan oleh Nabi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib. Baru kita sadar perlunya kita sholat sunat. Oh ya, mau sempurna bagaimana sholat Allahu Akbar, geus ingat karena biaya budak sekolah. Dari mulai TK sampai SD sampai SMA sampai ke perguruan tinggi. Assalamualaikum 17 juta weh. Lengkapi dengan ibadat sunat hanya untuk menutupi itu Pak. Jadi akhlak yang paling utama itu akidah, ibadah, kemudian etika, kemudian mencari hak milik. Maka harta yang paling halal adalah harta hasil dagang kata Nabi. At-tajirul masduq yufsaru yaumal qiyamati maswadai wasolihin. Pedagang yang baik kata Nabi akan dikumpulkan bersama syuhada dan solihin nanti. Susah kita menjadi orang seperti solihin, susah kita mencari darjat seperti syahid, harus perang fisabilillah. Tapi kan ada solusi, berdaganglah yang baik, makan nilai dagang yang baik sama dengan para syuhada dan para solihin.
Janganlah kita mengurangi takaran, gak boleh mengurangi timbangan, harus sayang kepada pahala. Ketika Allah menyediakan pahala bagi pedagang yang baik, kan hilang dengan kiloannya dikurangi, takarannya dikurangi. Sayang kan jualan itu, yang diharapkan mendapatkan pahala malah hilang pahalanya karena curang. Gak boleh kita mencari uang dengan curang, gak boleh. Uang yang haram jangan kita berikan kepada istri-istri kita, makan aja sendiri. Jangan diberikan kepada istri kita, apalagi diberikan kepada anak. Bagaimana nasib anak-anak kita ketika mereka dikasih barang-barang yang haram? Kasih sayang, berikan mereka harta yang halal. Nanti kan ribet urusannya di akhirat. Min ayna iktasabau, dari mana hartamu? Wa bima anfaqahu, kemana kan hartamu? Mencarinya salah, mengeluarkannya salah, kan urusannya jadi lain di akhirat. Sekali lagi Nabi mencontohkan jangan sekali-kali mencari uang yang haram. Untuk apa kita punya mobil mewah dari uang yang haram? Untuk apa rumah kita besar? Untuk apa sawah kita luas? Untuk apa kebun kita luas? Yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Tidak lebih dari itu, Pak. Gemarlah baca Quran, banyaklah bersolawat. Solat jangan ketinggalan, wajib dan sunat. Punya rezeki bagi-bagi, punya tenaga sodakohkan, punya uang sodakohkan. Tahu yang sakit, tahu yang miskin. Apalagi Pak RW harus tahu ini janda berapa yang perlu kita bantu. Ini di forum itu latar belakang yang miskin orang siapa, harus ada di catatan pemimpin itu. Apalagi kalau Nabi setelah sholat kan Nabi salaman Nabi salaman. Kemudian ketika ada tangan yang kasar jamaat ditarik oleh Nabi. Setelah bubar salaman Nabi bertanya, kenapa tanganmu kasar? Saya pemahat batu ya Rasul. Mau tidak kasar bagaimana tangan saya? Mencari duit adalah pemahat batu. Ini batinya. Bagaimana kata Nabi? Abdurrahman bin Auf, sahabat kami yang kaya, sini selamatkan orang ini. Itu Nabi. Mana ada sekarang pemimpin peduli kepada tangan umat yang kasar? Minta kita ditulungan aja nama. Inilah pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, agar kita setelah pengajian bangkit rasa cinta, muncul tanggung jawab, mau kita berkorban, dan kita siap meneladani Nabi, dan kita siap juga melanjutkan misi Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Allahumma sholli wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukilah kami-kami ini ke jalan yang lurus yang mendapat ridho-Mu. Bangkitkanlah dalam pribadi hati kami rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi-Mu ya Allah. Untuk melahirkan sayang dan tanggung jawab. Biar kami mau berjuang membela agama Islam, yang akhirnya kami juga mau berkorban. Jangankan harta, bila perlu nyawa dikorbankan untuk membela agama. Berilah ya Allah kami kemampuan untuk mencontoh akhlak Nabi. Baik contoh dalam akidah, ibadah, akhlak, mencari hak milik, membina rumah tangga, dan termasuk siasat politik. Berilah kami kemampuan mencontoh Nabi, meneladani Nabi seperti ini ya Allah. Dan berilah kami kemampuan untuk melanjutkan misi dan visi Nabi, sekaligus melanjutkan warisannya, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama Nabi,
Jangan diputuskan malam ini, jangan dipisahkan, jangan kumpul hanya di malam ini. Kami kumpulkanlah bersama sahabat-sahabat kami nanti di akhirat. Dan kami juga memohon kehadirat-Mu mendapatkan syafaatul udma dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Hai Muhammad, engkau sebagai nabi. Ya Rasul, salam alaika. Hai Muhammad, engkau sebagai Rasul. Ya Habib, salam alaika. Hai Muhammad, engkau sebagai kekasih Allah. Kami hadir bersolawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Seakan-akan engkau hadir di hadapan kami saat ini. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu adalah hamba yang selalu berzikir kepadamu. Wasyukrika, dan selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan selalu melaksanakan ibadah dengan baik. Hindarkanlah ya Allah kami dari ibadah yang asal-asalan. Bimbinglah kami ya Allah untuk mempelajari akidah yang baik, mempelajari ilmu ibadah yang baik, mempelajari akhlak etika yang baik. Inna do'ipun pakowina, kami adalah makhluk yang masih lemah, berilah kami kekuatan. Wa inna dalilun faijana, kami hamba-Mu masih hina, semoga Engkau memberikan kemuliaan. Wa inna fakirun fa'agnina, kami hamba-Mu masih perlu, semoga Engkau memberikan kecukupan ya Allah. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina. Perbaikilah ya Allah pemahaman agama Islam kami yang menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi benteng dalam segala urusan-urusan kami. Mana mungkin urusan kami akan terbenteng jika Engkau tidak memberikan pemahaman Islam kepada kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah ya Allah dunia kami, tempat kami mencari kehidupan, bekal ibadah kami kepadamu Rabb. Wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna. Baguskanlah ya Allah akhirat nanti kami, tempat kami kembali kepadamu dengan selamat. Kumpulkanlah kami bersama sahabat-sahabat kami yang soleh, bapak-bapak kami, istri-istri kami, dan anak keturunan kami, sebagaimana Engkau janjikan jannatu adin yadhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim. Surga Adan hanya diperuntukkan dan boleh dimasuki hanya orang-orang yang saleh, bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleh, istri-istri yang soleha. Semoga bapak-bapak yang hadir dijadikan sebagai bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang hadir semoga dijadikan istri-istri yang soleha. Anugerahkan ya Allah kami keturunan yang soleh soleha. Pertemukanlah ya Allah kami nanti di akhirat bersama orang tua kami yang telah wafat, istri, suami, saudara, karena Engkau telah berjanji innal awalin wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang-orang yang lahir terdahulu yang sudah wafat, dan orang-orang yang lahir di kemudian hari kita yang masih ada, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Satu saat kita akan dihimpun kembali, akan bertemu kembali dengan mereka di tempat yang telah Allah tentukan. Pertemukanlah ya Allah kami dengan ibu bapa kami di surga. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami yang begitu besar jasanya memelihara kami. 9 bulan kita hidup di perutnya, 2 tahun lamanya air susunya kita isap,
Saya seperti ini karena jasa mamah dan bapak. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Engkau telah membesarkan saya seperti ini. Terima kasih. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Peliharalah mereka ya Allah, seperti memelihara mereka kepada kami di saat kami waktu kecil. Ampunilah ya Allah dosa suami-suami kami. Kita belum bisa hormat terhadap suami kita. Akang hampura amah. Ampunilah ya Allah istri-istri kami. Kita belum bisa membahagiakan atas istri kita. Amah hampura akang. Ampunilah ya Allah orang-orang yang pernah membenci kami. Dan ampunilah orang-orang yang pernah mencintai kami. Apalagi mereka mau peduli memelihara kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Jadikanlah hidup kami ini sebagai upaya untuk banyak berbuat kebajikan kepadamu. Semoga malam ini menjadi akhir daripada dosa dan maksiat kita, menjadi awal daripada keyakinan dan kehidupan yang lebih baik untuk kita. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli sarin. Jadikanlah mati kami sebagai akhir daripada dosa kami. Izinkanlah bila engkau mewafatkan kami, wafatkanlah ya Allah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami memohon keridhoanmu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kami pun berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kami kebaikan ya Allah di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan beri pula kami kebaikan nanti di akhirat. Wa qina azabannar. Jaga ya Allah kami ini dari adab neraka. Hindarkanlah kami di tempat ini dari berbagai wabah dan musibah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tangan masih diangkat, memperlihatkan kita perlu kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.